Assalamualaikum guys. Di sini Mimin akan bahas film yang unik-unik. Film ini berjudul Mesiah tahun 2020. Film ini sangat ditunggu-tunggu di tahun kemarin karena sempat bikin heboh dunia maya. Dalam trailer, film ini menampilkan seorang pria yang mana pria itu menunjukkan sebuah mukjizat dan memiliki pengikut hampir penduduk seluruh dunia. Oke, siapakah pria ini sebenarnya? Oke, langsung saja genjot ke plotnya. Sebelum nonton plotnya, Mimin saranin untuk siapin kopi guys, karena film ini sebenarnya dipisah menjadi 10 episode yang kemudian Mimin gabungin menjadi satu. Jadi mungkin Mimin jelasinnya agak panjang. Film ini juga memiliki ending yang mungkin membuat kalian dibuka dengan ibu bersama anaknya. Anak itu bernama Jibril. Saat itu Jibril bertanya kepada ibunya soal Tuhan. Jika Tuhan ada, mengapa Tuhan tidak membantu rakyat yang disiksa dan dibunuh pada saat itu? Lalu ibunya menjawab bahwa semua itu adalah takdir dan semua itu juga sudah direncanakan oleh Allah. Saat Jibril beranjak dewasa, ia mendapati ibunya yang telah tewas tertembak. Pada saat itu hatinya sangat hancur dan mulai ragu dengan agamanya sendiri, yaitu agama Islam. Kemudian Jibril keluar dari dalam puing-puing bangunan. Ia melihat semua penduduk dijaga ketat oleh para tentara Israel. Saat itu para penduduk Suriah sedang memberontak karena akses jalan mereka sudah diblokade oleh tentara Israel selama 80 hari. Di saat itu juga Jibril bertemu temannya, yaitu Samel. Di saat mereka sedang berjalan-jalan, tak sengaja mereka melihat pria misterius yang sedang khutbah di atas bangunan. Pria itu mengatakan bahwa dia adalah utusan Allah. Pria itu juga berdakwah soal agama Islam. Namun para penduduk merasa bahwa dia salah mengutip kitab dan kemudian penduduk mengamuknya. Pria itu mengatakan bahwa ia ingin menyelamatkan para penduduk yang sedang sengsara saat itu. Di saat bersamaan tiba-tiba muncul badai pasir raksasa dari barat. Penduduk pun mulai berlindung, tetapi saat itu para penduduk heran karena pria itu tetap saja melanjutkan ceramahnya. Padahal badai itu sangat dahsyat, sampai-sampai menyapu bersih tentara Israel di perbatasan dan menutupi Suriah selama 1 bulan. Di sisi lain, seorang mata-mata luar negeri dari CIA Amerika bernama Giller melihat sebuah berita, yang mana berita itu menampilkan seorang pria yang sedang memimpin orang-orang Suriah menuju perbatasan Israel. Karena keterkaitan Israel dengan Amerika, Giller tidak tinggal diam. Giller khawatir jika pria itu malah menuntun penduduk Suriah untuk berperang. Hampir seluruh rakyat Suriah mengikuti pria itu dan memanggilnya sebagai Al-Masih. Di sana juga ada Jibril dan Samer yang menjadi pengikutnya juga. Penduduk merasa bahwa pria itu malah menggiring mereka menuju kandang musuh. Seorang kiai mulai ragu juga dengan ceramah yang disampaikannya. Namun pria itu selalu menunjukkan pencerahan dan kebaikan kepada pengikutnya. Di sana Jibril juga terpesona dengan kepiawaiannya. Jibril merasa bahwa pria itu adalah Tuhan yang sesungguhnya. Di tengah perjalanan, pria itu menyuruh untuk mengumpulkan dan mengubur senjata mereka. Semua bingung, apa tujuan sebenarnya pria itu membawa mereka. Namun para penduduk tetap mengikutinya. Setelah sampai perbatasan, pria itu menerobos pagar dan tembakan peringatan pun dibunyikan. Pria itu mengatakan bahwa mereka semua hanyalah ingin makanan, bukan berperang. Para tentara Israel heran melihat itu, karena baru pertama kali ini ia melihat seseorang yang memimpin hampir seluruh rakyat Suriah menuju perbatasan dengan menggunakan tangan kosong. Karena curiga, pria itu kemudian diamankan di tahanan Yerusalem. Seorang komandan tentara Israel yang bernama Aviram mencoba untuk menginterogasi pria itu. Aviram bertanya dari mana, mengapa, dan apa tujuan sebenarnya pria itu. Tapi pria itu hanya menjawab dengan satu kata saja, yaitu Tuhan. Aviram kebingungan karena pria itu juga bisa menerawang masalah pribadinya. Karena Aviram malu, Aviram menghentikan interogasi dan menghapus rekaman CCTV saat itu. Di sisi lain, di Texas, Amerika, terdapat wanita pengidap epilepsi. Ia bernama Rebecca. Ayah Rebecca merupakan seorang pendeta di kota itu. Ia bernama Felix. Rebecca mempunyai masalah dengan keluarga yang membuatnya ingin kabur dari rumah. Felix dan istrinya juga kacau saat itu karena masalah keuangan. Di sisi lain, Giller pergi ke Yerusalem untuk menemui pria itu. Namun setiba di sana ia mendapatkan kabar bahwa tahanan itu kabur.
Aviram langsung pergi ke pertemuan rahasia Israel sebagai tersangka, karena orang terakhir yang bertemu pria itu adalah Aviram. Aviram bingung karena ia merasa tidak melakukan pembebasan pria itu. Tetapi seorang penjaga CCTV bersaksi bahwa Aviram sempat melakukan penghapusan rekaman CCTV saat ia selesai bertemu pria itu. Aviram mulai kebingungan. Ia merasa bahwa dirinya sedang dijebak. Untuk jaminan, Aviram kemudian berjanji untuk menangkap kembali pria itu. Di sisi lain, sudah 2 hari penduduk Suriah menginap di perbatasan. Aksi mereka disorot berbagai awak media. Pemerintah Amerika kemudian menyuruh pihak Israel untuk segera memberikan mereka bantuan makanan bersamaan dengan pencarian pria misterius itu. Saat itu, para penduduk Suriah tahu bahwa pemimpin mereka telah kabur. Mereka langsung bersorak-sorak mendengarnya. Mereka meyakini bahwa Al-Masih akan kembali. Esok harinya, pria itu terlihat sedang berjalan menuju tempat ibadah paling suci di Yerusalem. Para wisatawan mulai tahu bahwa dia adalah buronan. Tetapi pria itu bertingkah seperti tak ada apa-apa, dan kemudian ia berceramah di depan masjid. Semua orang di sana mendekati dan mendengarkan ceramah pria itu. Pria itu mengatakan bahwa ia adalah firman Allah, dan barang siapa yang mengikutinya, niscaya mereka akan selamat. Semua orang kemudian merekam pria itu. Tak lama kemudian, para tentara Israel menyergap tempat itu. Tembakan peringatan pun terdengar. Di saat bersamaan, terdapat anak kecil dari Palestina yang tertembak di dadanya. Suasana pun kacau. Orang-orang Palestina mengira bahwa tentara itu telah menembaknya. Para tentara pun kebingungan karena perasaan mereka hanya melepas tembakan ke arah atas. Di sela kekacauan, pria itu menyentuh anak itu dan sekejap lukanya sembuh. Pria itu langsung menghilang entah kemana. Para tentara Israel pun kebingungan mencarinya. Saat itu orang-orang menyaksikan bahwa pria itu membawa mukjizat. Chiller yang sedang di Yerusalem tak sengaja mendengar berita itu. Kemudian ia langsung bergegas pergi ke lokasi kejadian untuk mencari tahu. Ia melihat bahwa Palestina dan Israel mulai berselisih kembali karena penembakan itu. Chiller juga melihat bahwa di setiap sudut tempat itu juga banyak kamera CCTV. Selang beberapa saat pun berita bertebaran bahwa Palestina dan Israel kembali saling bermusuhan. Para penduduk di perbatasan Yerusalem kembali bentrokan. Di sisi lain, pria misterius tersebut viral di YouTube karena mukjizatnya. Banyak yang menyebut pria itu adalah panglima perang akhir zaman. Para ulama Arab pun menanggapi dan memperingatkan untuk tidak terpengaruh dengan pria itu. Di sisi lain, Chiller menemui penjaga monitor CCTV dan menganalisa kejadian itu. Namun ia heran karena ia melihat bahwa tentara Israel itu hanya menembakkan senjatanya ke arah atas 1 kali. Ditambah lagi, anak kecil itu berada di tengah kerumunan orang. Jadi mustahil jika anak itu tertembak. Chiller merasa bahwa kejadian itu hanya sandiwara. Ia langsung pergi ke Palestina untuk mencari anak itu. Setiba di sana, Chiller mendapat informasi dari warga bahwa anak itu telah dibawa ke pusat kota. Karena para penduduk yakin bahwa anak itu adalah anak suci yang telah disentuh Tuhan. Mendengar itu, Chiller pun pergi. Karena percuma juga menangkap anak itu. Kejadian mukjizat itu kemudian viral dan menyebar cepat ke penjuru dunia. Media televisi seluruh dunia dipenuhi oleh berita heboh itu. Di Texas, saat malam Rebecca mulai kabur dari rumahnya. Tetapi di tengah perjalanan, ia melihat badai tornado yang menuju kotanya. Felix dan istrinya kebingungan mencari Rebecca. Seluruh penduduk pun masuk ke lubang bawah tanah. Di saat mau menutup pintu lubang, Felix melihat Rebecca yang berdiri tepat di depan badai. Di saat bersamaan, teman Rebecca mencoba merekam momen itu dan tiba-tiba ia terkejut. Di sisi lain, Chiller bersama timnya terkejut melihat postingan yang baru diunggah di Facebook 4 menit yang lalu. Chiller melihat pria itu tiba-tiba berada di kota Texas yang telah tersapu oleh tornado. Ternyata di dalam video itu, pria tersebut telah melakukan mukjizat juga di Texas, yaitu menyelamatkan nyawa Rebecca. Chiller heran, karena pria itu bisa pindah begitu cepat dari Yerusalem ke Texas. Chiller langsung meminta rekannya untuk membekukan postingan itu, dan jangan sampai menjadi viral. Di Texas, Felix berterima kasih kepada pria itu, karena ia telah menyelamatkan nyawa anaknya. Felix bertanya bagaimana dia bisa melakukan hal itu.
karena Felix juga pernah melihatnya di TV bahwa pria itu juga melakukan mukjizat di Yerusalem. Lalu pria itu menjawab bahwa dirinya adalah Tuhan. Di sela mereka berbincang-bincang, polisi Amerika menangkap pria itu karena tuduhan melakukan migrasi ilegal. Felix pun berusaha membantu pria itu dengan menyewa seorang pengacara. Di sisi lain, ternyata di balik penangkapan pria itu adalah Chiller. Chiller khawatir jika pria itu bisa memprovokasi penduduk dan melakukan pemberontakan, seperti halnya kejadian-kejadian sebelumnya. Esok harinya, Chiller mencoba menemui pria itu di sel. Ia kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada pria itu. Chiller menanyakan apa tujuan sebenarnya pria itu, karena Chiller merasa bahwa pria itulah penyebab dari permusuhan kembali Israel dan Palestina. Lagi-lagi pria itu hanya menjawab satu kata, yaitu Tuhan. Pria itu malah berbalik menceramai Chiller dan membuatnya kebingungan. Lebih herannya lagi, pria itu bisa menerawang seluk-beluk kehidupan pribadinya. Kata-kata pria itu membuat Chiller berlinang air mata. Pria itu juga tahu bahwa Chiller tak akan bisa untuk mempunyai keturunan. Karena malu, Chiller pun pergi keluar dari sel itu. Esoknya, persidangan pun diproses. Saat itu, pria tersebut dibantu oleh pengacara sewaan Felix. Pihak Chiller memberikan pengajuan untuk menahan pria itu di Amerika karena pelanggaran undang-undang migrasi. Tujuan Chiller sebenarnya adalah untuk membekukan pria itu di Amerika, supaya ia tidak bisa melakukan aktivitas provokasi lagi di tempat lain. Namun hakim malah memutuskan untuk mengembalikan pria itu ke asalnya. Akhirnya pria itu kemudian angkat bicara. Pria itu secara tak langsung menyindir dan membuka aib sang hakim. Hakim itu pun mulai berpikir bahwa memang benar kata-kata pria itu. Pria itu menceramai hakim tersebut sampai hakim itu mulai sadar dengan dosa-dosanya. Akhirnya hakim memutuskan untuk mengundur persidangan. Peristiwa itu membuat heboh dunia maya karena ini juga merupakan undang-undang yang sangat sensitif. Semua orang tahu bahwa Amerika melarang keras orang-orang Arab masuk ke negaranya. Semua awak media pun berkumpul ke gedung persidangan untuk meliput peristiwa itu. Esok harinya sidang kedua pun dimulai. Di sana tanpa bicara panjang, hakim pun langsung memutuskan untuk membebaskan dan meresmikan pria itu sebagai warga Amerika. Semua pun kaget mendengar keputusan itu, karena baru kali ini Amerika memperbolehkan warga Arab menetap di sana. Semua pejabat juga kaget mendengarnya. Berita pun menyebar dengan cepat. Di tengah kerumunan awak media, pria itu pun dibawa pulang oleh Felix. Felix sangat lega atas keputusan ini, dan ia pun sempat jadi sorotan media. Beberapa hari kemudian, semua orang dari penjuru dunia mendatangi kota Texas yang merupakan kediaman Felix dan Al-Masih itu. Semua orang percaya bahwa pria itu adalah Tuhan Yesus. Para awak media pun juga memadati kota Texas. Di sisi lain, Chiller juga memonitor CCTV yang sebelumnya ia pasang di sekitar tenda pria itu. Di sisi lain, para penduduk Suriah telah menanti kedatangan pria tersebut. Mereka sudah berminggu-minggu menginap di perbatasan. Bantuan makanan pun mulai habis. Saat mereka mendirikan sholat, salah satu warga tewas kelaparan. Samer pun memutuskan untuk kembali ke Suriah. Namun Jibril menolaknya. Jibril yakin bahwa pria itu akan kembali dan menolongnya. Namun Samer menjelaskan bahwa kenyataannya pria itu telah berubah menjadi Tuhan orang-orang Amerika. Seorang kiai juga menjelaskan bahwa pria itu bukanlah Nabi Isa yang kembali. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengungsi di negara terdekat, yaitu Yordania. Namun Jibril tetap saja menunggu pria itu di perbatasan. Samer pun terpaksa harus meninggalkannya karena ia merasa bahwa Jibril telah murtad. Di sisi lain, Aviram pergi ke Amerika dan menyamar di sana. Ia membeli pistol dan kemudian berangkat menuju Texas. Ia mempunyai misi untuk menangkap kembali pria itu. Aviram langsung pergi ke belakang tenda pria itu dan menodongkan pistol. Di saat bersamaan, Chiller melihat kejadian itu dan lari menghampirinya. Namun ketika Aviram akan menembaknya, tiba-tiba ia menjadi ragu dan menggagalkan misinya. Pria itu kemudian pergi meninggalkan Aviram. Chiller kemudian menemui dan memberitahu Aviram bahwa ia juga sedang menyelidiki pria itu. Chiller meminta Aviram untuk membiarkannya karena Chiller juga ingin mengetahui pria itu lebih dalam. Semakin hari pengunjung semakin padat. Banyak juga orang yang kecewa karena keinginannya tidak terpenuhi.
Saat itu Jiller mendapat informasi dari rekannya yang berada di Teheran. Ia mengatakan bahwa pria itu sebenarnya bernama Payam Golshiri yang merupakan orang Teheran. Rekannya itu mendengar bahwa ada seseorang yang mengaku adalah kakaknya. Jiller langsung mencoba menyelidiki tentang hal itu. Esoknya keluarga Rebecca mulai berkemas-kemas karena pria itu memintanya untuk mengikutinya. Ayah Rebecca kemudian mempersiapkan mobilnya dan memulai perjalanan tanpa tujuan. Ribuan mobil pun mengikuti mereka. Di tengah perjalanan, ribuan orang di pinggir jalan bersorak-sorak Al-Masih. Kendaraan yang mengikutinya pun semakin banyak. Saat itu Rebecca terus-menerus memfoto wajah pria itu dan menguploadnya di Instagram dengan hashtag Al-Masih. Ia kaget karena tiba-tiba followersnya meledak sampai 700.000 pengikut setiap menitnya. Rebecca tak menyadarinya bahwa postingannya itu sampai menyebar di media TV global. Semua orang tahu bahwa pria itu sedang menuju Washington DC. Di sana puluhan ribu kendaraan terparkir di depan Gedung Putih dan berita pun secara live tersebar di seluruh dunia. Di sana hampir seluruh penduduk Washington mengikutinya. Akhirnya mereka sampai dan semua orang mulai mengikuti pria itu. Pria tersebut kemudian berhenti di depan kolam dan kemudian mulai berkhotbah. Pria itu mengatakan bahwa saat ini Tuhan ada di hadapan mereka. Pria itu kemudian melakukan mukjizat dengan berjalan di atas kolam. Sontak warga terkagum melihatnya. Semua orang merekam dan meliput kejadian itu. Mereka percaya bahwa ia adalah benar-benar Tuhan. Di sisi lain, Jibril mulai lelah dengan hidupnya. Ia pun nekat berjalan telanjang menghadapi tentara Israel itu. Media TV pun langsung meliput aksinya itu. Jibril mendekatkan tubuhnya ke senapan tentara Israel itu. Namun tentara Israel itu tak tega melihatnya dan menurunkan senjatanya. Peristiwa itu membuat seluruh warga Palestina heboh. Karena baru kali ini tentara Israel yang kejam itu bisa luluh hatinya melihat seorang bocah itu. Jibril pun menjadi sorotan warga Palestina dan ia pun langsung dibawa ke pusat pemerintahan Palestina. Di sisi lain, di Yordania, Samer menginap di sebuah pondok yang mewah. Samer juga dilayani dengan sangat baik di sana. Di sana, Samer dididik oleh seorang guru yang piawai. Di sisi lain, Jiller berhasil mendapatkan beberapa informasi tentang pria itu dan kemudian menunjukkannya kepada Menteri Presiden Amerika. Namun, data-data yang dimiliki Jiller tersebut masih tergolong asumsi. Menteri pun menolak info itu dan menyuruh Jiller untuk mencari bukti nyata. Di Washington, keluarga Rebecca pun mendadak kaya raya sejak kehadiran pria itu. Ia membeli sebuah hotel khusus untuk pria yang dianggapnya Tuhan itu. Tempatnya pun tak pernah sepi oleh media televisi. Di Teheran, rekan Jiller yang dijuluki Gyu itu mendatangi rumah kakak Al-Masih itu. Kakak Al-Masih tersebut bernama Ardan Golshiri. Ia bertanya soal kehidupannya dari kecil. Saat Ardan menjelaskan kehidupannya, rekan Jiller diam-diam merekamnya melalui PC. Ardan mengakui bahwa ia kaget melihat adiknya yang tiba-tiba disembah oleh penduduk dunia. Ardan berkata bahwa dari kecil adiknya memang pintar dan pandai dalam memainkan trik sulap, terutama trik ilusi. Namun ia memiliki gangguan kejiwaan delusi yang membuat dirinya mengaku sebagai Mesias dari kecil. Ardan juga memperagakan trik ilusi yang sering dimainkan adiknya itu. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat mengadakan pertemuan rahasia dengan pria itu. Tampaknya Presiden juga terpengaruh olehnya. Pria itu kemudian menyuruh Presiden untuk menarik kembali seluruh pasukannya di perbatasan dan menyuruhnya untuk menghilangkan aturan-aturan yang mendiskriminasi rakyat. Setelah pertemuan itu, pria tersebut kembali ke hotel dan menjawab pertanyaan para wartawan. Pria itu juga memberitahu bahwa tadi malam ia mengadakan pertemuan dengan Presiden. Sontak semua wartawan kaget dan semua orang semakin percaya bahwa pria itu adalah benar, Isa Al-Masih. Di Palestina, Jibril menjadi sorotan rakyat. Dia diminta untuk mendeklarasikan perdamaian antara Israel dan Palestina. Namun ia merasa ragu mengatakannya karena ia memang demam panggung. Di sisi lain juga, Jiller berhasil mengumpulkan bukti dan fakta tentang pria itu. Nama asli pria itu adalah Payam Golshiri, pengidap gangguan jiwa delusi dan sempat masuk rumah sakit jiwa selama 6 bulan. Jiller kemudian menemuinya dan memberitahunya bahwa semua ini akan terungkap. Di sisi lain,
Pikiran presiden menjadi kacau karena kata-kata pria itu. Presiden tiba-tiba mengajukan perdamaian untuk negara-negara musuhnya. Para menteri bingung karena itu adalah tindakan yang memalukan. Menteri pun mulai mengincar pria berjuluk Al-Masih itu. Di Yordania, Samer tidak menyadari bahwa ia dididik oleh seorang tokoh aktivis radikal ISIS. Di sana Samer diajarkan ajaran yang berselimut jihad. Sedikit demi sedikit ia digiring untuk melakukan tindakan bodoh. Di Yerusalem, Jibril akhirnya melakukan deklarasi perdamaian yang disaksikan oleh ribuan warga Yahudi dan juga warga Islam. Di sisi lain juga, Samer sudah siap dan diantar untuk melakukan misinya, yaitu bom bunuh diri. Sebenarnya Samer sangat ketakutan, namun gurunya meyakinkan bahwa ia di jalan yang benar. Samer langsung menuju dalam masjid dan ia membuka jaketnya tepat di hadapan sahabatnya. Semua orang kemudian berhamburan keluar karena melihat bom di tubuhnya. Namun Samer akhirnya memutuskan untuk menggagalkan aksinya karena ia belum siap. Tapi naas, guru Samer mengaktifkan bom itu dari luar dan bom itu akhirnya meledak. Korban tewas sangat banyak akibat pengeboman itu. Rekan Jibril yang bertugas di sana pun juga tewas. Namun Jin memperlihatkan bahwa Jibril masih bisa bertahan hidup di sana. Bersamaan dengan itu, di Amerika, penduduk sedang melakukan acara besar doa bersama yang dibintangi oleh Al-Masih itu. Namun pada saat itu juga pria tersebut diculik oleh Aviram dan kelompoknya. Felix pun kebingungan mencarinya. Aviram membawa pria itu menaiki pesawat dan berniat mengirimnya kembali ke tahanan Israel. Orang suruhan Aviram adalah sang menteri Amerika. Menteri itu pun kemudian menyuruh media global CNN untuk segera menyiarkan bahwa pria yang disebut mereka Tuhan itu palsu dengan bukti-bukti yang diberikan Jibril sebelumnya. Esoknya berita pun mulai tersebar bahwa Al-Masih tersebut ternyata palsu. Semua orang pun kecewa mendengarnya. Berita itu membuat Felix hancur dan malu, sampai-sampai ia nekat membakar gerejanya. Di sisi lain, pesawat yang ditumpangi Aviram dan pria itu tiba-tiba meledak. Aviram mulai sadar bahwa pesawat itu sudah ditanam bom oleh menteri Amerika itu. Namun Aviram heran, di tengah pesawat terombang-ambing jatuh, pria tersebut terlihat santai. Akhirnya selang beberapa saat pesawat itu terjatuh di sebuah ladang bunga. Seorang anak desa melihat peristiwa itu dan mendekatinya. Beberapa saat kemudian Aviram tiba-tiba tersadar. Ia diberitahu oleh anak kecil itu bahwa sebelumnya ia sudah mati. Namun berkat pria itu ia bisa hidup kembali. Aviram juga melihat pria itu sedang berjalan tanpa luka sedikit pun. Aviram juga melihat temannya yang sujud di hadapan pria itu. Aviram pun heran, siapa sebenarnya orang itu? Jika ia benar-benar Tuhan palsu, bagaimana bisa dia bisa menghidupkan kembali dirinya? Akhirnya film pun ditutup dengan pria itu yang sedang menatap Aviram.